يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا para sesepuh, mereka membiasakan mengenalkan kepada anak-anaknya untuk beristighosah. Baik di situ istighosah yang telah disusun oleh mereka para ulama-ulama Nahdlatul Ulama, atau para habaib, atau para masyayikh, atau para asatidzah, mereka menyusun baik berupa rotibul haddad atau rotibul atas dan bentuk-bentuk yang lainnya. Ini semua adalah istighatsah yang meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hal tersebut adalah dalilun masyru' minal Qur'anil Karim. Dalil yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dikenal dengan namanya istighatsah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak lain tadi Fadilatul Ustaz Saleh Basalamah, beliau menyampaikan, meriwayatkan tentang sedikit daripada guru kami. Hal yang kita laksanakan, yang kita datangkan di sini, yang kita jalani, bahwasannya Sayyidul Walid As-Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki yang kita hauli sekarang ini. Beliau adalah orang yang mulia. Beliau adalah seseorang yang dicintai oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, kalau ingin bercerita tentang nasabnya beliau, beliau dari keturunan Al-Hasani. Kakek beliau As-Sayyid Al-Habib Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz, sampai bersambung kepada Idris Al-Asghar, seorang ulama besar, seorang raja di negeri Maroko. Kemudian ayahnya Idris Al-Akbar, kemudian putranya Sayyidina Abdullah Al-Kamil, kemudian putranya Sayyidina Hasan Al-Muthanna, kemudian putra daripada Al-Imam Sayyidina Al-Hasan As-Sibit, Sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersambung nasab beliau kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati jalur daripada Sayyidina Hasan radhiyallahu taala an. Kemudian ibunya beliau Sayyidah Fatimah Al-Baghdadiyah, ibu beliau bernasabkan berjalur kepada bersambung kepada Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Subhanallah, kedua-duanya beliau mendapatkan syarafun nasab dari orang tua dan ibunya, sehingga bersambung keduanya kepada beliau baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan daripada ayah beliau Sayyid Alawi Al-Maliki. Di sini Sayyid Alawi Al-Maliki, ayah beliau adalah seorang ulama besar, seorang syekh, seorang imam yang mahkotanya pakaiannya sama sebagaimana mereka para habaib dari negeri Hadramut. Kenapa kok Sayyid Alawi bisa berbeda dengan ulama-ulama ahli Mekah? Beliau seorang mudarris, seorang guru di kota Mekah di Masjidil Haram. Ceritanya suatu saat ayah beliau Sayyid Abbas Al-Maliki, beliau nggak punya anak, nggak punya keturunan. Beliau adalah seorang khatib, seorang ulama, seorang syekh, pengajar di Masjidil Haram. Beliau nggak punya keturunan. Akhirnya datang di situ seorang ulama besar, As-Sayyid Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang dimana beliau juga seorang santri, seorang murid mengajar di kota Mekah, yang mengambil ilmunya bersama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kebetulan beliau adalah seorang santri, seorang murid satu perguruan dengan Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas dari Pekalongan. Hanya saja Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas kembali ke Hurairah, wal Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib pergi ke kota Pekalongan. Kemudian datanglah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ke kota Mekah. Diantarkan oleh seorang ulama, dikenalkan kepada Habib Ahmad. Ya Habib Ahmad, ini adalah Sayyid Abbas Al-Maliki, seorang khatib, pengajar, guru di Masjidil Haram. Sampai sekarang beliau nggak punya keturunan, nggak punya anak. Tolong doakan. Katanya Sayyid Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, "Naam, aku doakan untuk Anda." Kemudian dipukul punggungnya beliau, tapi dengan syarat, namai anak jenengan, namai anak antum dari gobilahku, dari gobilah Al-Alawi, dari golongan Alawiyin, dari Sadatul Alawiyin Al-Hadramut. Subhanallah, akhirnya dengan mendapatkan doa tersebut daripada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas,
setelah kembali Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Atas, setelah 1 tahun lahirlah seorang anak yang dinamai Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ternyata beliau hidup di kota Mekah, belajar di kota Mekah, duduk di Madrasatul Falah, sehingga beliau menjadi seorang guru, menjadi seorang asatidah, menjadi seorang syekh. Bahkan beliau mengungguli daripada seluruh para ulama-ulama yang ada di Masjidil Haram, berkat daripada doa Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas. Ketika itu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas juga mendoakan bahwasannya anakmu ini akan mengungguli daripada ulama-ulama yang mengajar di Masjidil Haram, akan menjadi zuhra, bunga daripada ulama-ulama Masjidil Haram. Ternyata benar. Di situ Sayyid Alawi mengajar di Masjidil Haram. Para ulama-ulama yang tadinya mereka menjadi gurunya Sayyid Alawi, mereka duduk di majelis Sayyid Alawi Al-Maliki. Di antaranya murid-murid beliau yang terkenal, yang masyhur, ayah daripada Al-Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Muhammad bin Hafid bin Syekh Abu Bakar, ketika itu belajar ke kota Mekah, duduk di hadapan Sayyid Alawi Al-Maliki. Begitu juga Al-Habib Salim Al-Syatiri, beliau duduk di hadapan Sayyid Alawi Al-Maliki. Subhanallah, banyak para ulama-ulama dari negeri Hadramaut, dari kota Mekah, dari Hijaz sendiri, dari Madinah dan penjuru dunia, duduk di majelis Sayyid Alawi Al-Maliki. Ini Sayyid Alawi Al-Maliki, beliau tinggal dekat di Masjidil Haram. Rumahnya di Babu Salam. Kalau kita pernah pergi ke Mekah, di situ Masjidil Haram, kemudian di sebelahnya ada tempat sa'i. Di antara Masjidil Haram dan tempat sa'i, di situ ada Babu Salam. Disitulah masyarakat Mekah, ulama-ulama Mekah tinggal. Sayyid Alawi tinggal di situ, lahirlah di situ seorang imam, seorang guru, seorang syekh, seorang sayyid, yaitu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki.